Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas bakti bina bangsa, berbudi bawa laksana. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurilham Alfaiz dari kelas 11 IPS 1. Pada video sebelumnya, saya telah men-share video tentang penyakit degeneratif. Namun, karena terjadi kendala teknis, jadi tidak terdapat voice record. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni penyakit infeksi. Oke, penyakit infeksi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang disingkat WHO, penyakit infeksi atau penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Penyakit ini bisa menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya. Gejala yang disebabkan oleh masing-masing penyakit infeksi dan langkah pengobatannya pun berbeda, tergantung mikroorganisme apa yang menjadi pemicunya. Kemudian jenis penyebaran penyakit infeksi. Ada dua, yakni secara langsung dan secara tidak langsung. Kita kupas secara mendetail. Yang pertama, penyebaran secara langsung. Ada tiga cara penyebaran penyakit menular secara langsung, yakni yang pertama antar individu, yaitu ketika seseorang yang terinfeksi menyentuh, mencium, bersin, atau batuk di sekitar orang yang tidak terinfeksi. Berbagai jenis mikroorganisme ini juga bisa berpindah melalui darah, seperti lewat transfusi darah atau jarum suntik yang dipakai bersama. Penularan antar individu yang terjadi lewat cairan tubuh, seperti misalnya ketika penderita melakukan hubungan seksual dan menyebabkan penyakit menular seksual. Yang kedua, ibu kepada janin yang dikandungnya, yaitu melalui plasenta atau didapatkan dari vagina ibu ketika bayi dilahirkan. Yang terakhir, binatang kepada manusia, yaitu melalui cakaran atau gigitan hewan yang ditemui atau hewan peliharaan yang telah terinfeksi. Seseorang juga bisa terinfeksi toksoplasmosis ketika membersihkan kotoran kucing peliharaan. Kemudian penyebaran secara tidak langsung. Penyebaran penyakit infeksi secara tidak langsung bisa terjadi karena kuman dapat tetap hidup pada benda-benda seperti keran, gagang pintu, atau permukaan meja yang telah tersentuh oleh penderita penyakit infeksi menular. Cara Cara penyebaran lainnya adalah yang pertama, makanan dan air yang terkontaminasi kuman, misalnya bakteri E. coli yang hidup pada daging yang tidak dimasak atau tidak diolah dengan baik, atau hepatitis A akibat sanitasi yang buruk saat mengolah makanan maupun minuman. Kemudian melalui gigitan serangga, misalnya nyamuk, kutu maupun kutu rambut yang menggigit penderita melalui gigitan. Skabies misalnya, tungau ini bisa menyebabkan kudis yang perlu diwaspadai karena dapat mewabah dengan mudah pada komunitas yang tinggal bersama, seperti di asrama atau di pesantren. Nah, tahukah kalian penyakit infeksi akan lebih mudah terjadi jika seseorang memiliki sistem kekebalan tubuh yang rendah? Misalnya akibat obat-obatan tertentu yang menekan sistem kekebalan tubuh, menderita kanker, HIV/AIDS, atau gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Penyakit infeksi berdasarkan penyebabnya. Ada 5, yaitu yang pertama disebabkan oleh bakteri. Contohnya seperti TBC, yaitu tuberkulosis yang ditularkan melalui udara, kemudian tetanus melalui luka kotor, ada mencret atau bahasa halusnya diare melalui lalat, air, dan jari yang kotor. Lalu pneumonia lewat batuk atau udara, lalu gonore dan sifilis melalui hubungan kelamin, dan yang terakhir sakit telinga dengan selesma, yaitu masuk angin dan pilek. Yang kedua disebabkan oleh virus atau virus. Yang pertama, contoh penyakitnya seperti selesma dan influenza yang ditularkan melalui udara, batuk,
atau lalat. Lalu rabies melalui gigitan binatang, dan yang terakhir penyakit kulit melalui sentuhan. Yang ketiga disebabkan oleh jamur. Contohnya seperti kurap kutu air, gatal pada lipatan paha, ditularkan melalui sentuhan atau dari pakaian yang dipakai secara bergantian. Kemudian yang keempat disebabkan oleh parasit internal. Nah, parasit internal ini parasit yang hinggap atau tinggal di daerah tubuh manusia bagian dalam. Contoh penyakitnya seperti disenteri yang ditularkan dari kotoran ke mulut, lalu malaria melalui gigitan nyamuk. Dan yang terakhir disebabkan oleh parasit internal. Parasit internal merupakan kebalikan dari parasit internal, yakni parasit yang tinggal atau hinggap di daerah luar tubuh manusia. Contohnya seperti kutu rambut, kutu hewan, kutu busuk berupa kutis, yang penularannya dari orang-orang yang telah terinfeksi atau melalui pakaian. Nah, cara pencegahan atau cara mencegah penyakit infeksi. Ada beberapa cara yang dapat adik-adik lakukan untuk menghindari penyakit infeksi. Yang pertama, rajin membersihkan atau mencuci tangan, terutama sebelum menyiapkan, menyentuh, atau mengonsumsi makanan. Juga setelah kembali dari toilet, buang air kecil atau air besar, atau bahkan sekedar mengganti popok. Lalu ada tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk, dengan arahkan pada siku bagian dalam, bukan telapak tangan. Dengan catatan, segera cuci tangan bila terpaksa menggunakan tangan. Kemudian, jangan biasakan menyentuh mulut, hidung, atau mata setelah menggunakan tangan untuk menutup mulut saat bersin. Lalu, tetap berada di rumah ketika Anda, keluarga maupun teman Anda sedang sakit parah, seperti ketika mengalami demam, muntah, maupun diare. Selanjutnya, jangan berbagi pakai alat-alat pribadi seperti sikat gigi, pisau cukur, sisir, dan juga alat makan seperti garpu, sendok, atau gelas minum. Kemudian, pastikan tempat menyiapkan makanan selalu dalam keadaan bersih dan pastikan makanan dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Kemudian, jangan biarkan makanan yang telah dimasak atau makanan sisa berada dalam suhu ruangan lebih dari 3 jam. Lalu pastikan Anda, keluarga maupun teman Anda telah mendapat imunisasi untuk mengurangi resiko tertular penyakit infeksi. Pelajari suatu daerah sebelum Anda, keluarga maupun teman Anda mengunjunginya. Konsultasi pada dokter tentang jenis vaksinasi maupun pengobatan profilaksis atau pencegahan yang diperlukan di daerah tersebut. Lalu hindari menahan buang air kecil terlalu lama dan jaga kebersihan organ kelamin dengan baik untuk menghindari infeksi saluran kemih. Gunakan alat pelindung diri dan lakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur keamanan yang berlaku, terutama bila Anda bekerja di area yang dikelilingi bahan infeksius seperti rumah sakit atau laboratorium. Yang terakhir, menjaga pola hidup yang sehat dan pola makan dengan nutrisi seimbang. Perbanyak minum air putih untuk mencukupi kebutuhan cairan. Penuhi kebutuhan serat dan vitamin dengan makan buah dan sayuran. Mencukupi istirahat dan berolahraga secara rutin dan teratur. Ya, sekian dari saya. Pesan saya tetap semangat dan jaga kesehatanmu, karena sehat itu mahal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.